menggunakan motor membuat peternak jadi lebih mudah untuk mencari sawah yang sudah dipanen, teman. Wow, sekali pintu terbuka, Sobat Otan langsung melesat. Kalian excited banget ya kalau udah urusan perut? Ya teman-teman, maju lagi, maju! Teman, mungkin sebagian dari kita melihat kalau kerbau adalah hewan yang agresif ya. Tapi karakter ini tidak selalu muncul, asalkan mereka tidak diusik. Karena karakter Sobat Otan ini sebenarnya relatif jinak dan friendly. Oh iya, Otan punya fakta unik nih tentang si meerkat. Meskipun mereka hidup di padang pasir, tapi mereka dapat beradaptasi dengan baik di tengah cuaca yang ekstrim ini. Bukannya menghindar, tapi mereka justru lebih memilih untuk berjemur. Wah, kalau Otan sih udah dijamin langsung gosong tuh. Satu, dua, tiga, meluncur! Satu-satu ya, pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Beginilah sifat asli bebek ketika di luar kandang, teman. Mereka akan menunjukkan sifat aslinya yang suka meniru. Sobat unggas ini akan melakukan apa yang temannya kerjakan. Jika temannya jalan maju, ya mereka akan ikut. Tapi kalau diajak ke jurang, jangan mau ya, Sob. Bunda sekarang mau angon bebek. Tapi uniknya, Bunda angon bebek di sini naik motor. Pacu terus motornya, Bun. Seru kan siang-siang gini bawa bebek segambrek naik motor? Dengan menggunakan motor, membuat peternak jadi lebih mudah untuk mencari sawah yang sudah dipanen, teman. Pasukan siap, silakan mencari makanan. Wow, sekali pintu terbuka, Sobat Otan langsung melesat. Kalian excited banget ya kalau udah urusan perut? Oh ya teman, angon bebek di sawah memang udah jadi kearifan lokal di Indonesia. Bebek sengaja dilepas di sawah agar menghemat pakan harian. Jadi untuk peternak ini sangat menguntungkan. Apalagi di sawah yang baru saja dipanen, terdapat beragam makanan untuk Sobat Otan ini, seperti keong, serangga, dan sisa gabah. Jadi kalau rombongan ini datang, para petani pasti happy karena sawahnya ada yang membersihkan dari hama. Wah, keren. Ini sih namanya saling menguntungkan. Tunggu. Ini kok ada bebek yang warnanya beda sendiri sih? Ini kamu salah pilih teman atau kesasar sih, Sob? Walah, ternyata si bebek putih ini memiliki kelainan genetik, teman. Makanya warnanya beda sendiri tuh dibanding koloni lainnya. Tapi tenang, walau tampilannya berbeda, dia tetap diterima kok dalam koloninya. Karena bebek yang berbeda ini sudah dari kecil ikut dalam koloni, sehingga bebek lain menganggap jika ia bukanlah bebek asing atau ancaman. So sweet banget sih kalian. Oh iya, untuk sang alfa, biasanya ia tidak selalu berada di depan, teman. Terkadang bisa berada di belakang, tengah, atau di samping kanan kiri. Tugas utama alfa dalam koloni ini adalah untuk memastikan bahwa semua anggotanya aman. Nah, ini baru namanya pemimpin yang memikirkan anggotanya, bukan malah mementingkan diri sendiri. Cuakep. Tapi kira-kira kalau ada anggota bebek yang terancam, sang alfa akan menolongnya nggak ya? Mirgecip, mereka dicibi. Lihat teman, ternyata yang ingin membantu tidak hanya bebek alfa jantan saja, tetapi bebek betina juga. Namun mereka belum memiliki cara untuk melepaskan teman mereka yang tertangkap.
Tapi dengan begini saja sudah membuktikan bahwa kawanan bebek sangatlah solid dan setia kawan. Mereka tak terima jika ada anggotanya yang terancam. Ya sudah kalau gitu, sekarang teman kalian Otan bebaskan deh. Lihat, tak lama setelah si bebek kita lepaskan, dia langsung pergi bersama sang alfa dan kawanannya yang lain. Salut Otan sama kekompakan kalian sob. Germix, kirim Maximil. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini sih namanya kesegaran yang hakiki. Siang-siang mandi di kali. Ayo ikut nyebur, Bun. Ternyata bebek mandi bukan sekedar untuk membersihkan diri saja teman, tapi juga untuk menurunkan suhu tubuh mereka. Karena bebek tidak memiliki kelenjar keringat. Tadi sudah makan di sana kenyang, sekarang mandi sudah bersih, segar. Ayo masuk pulang. Ayo semuanya baris lagi, kita siap-siap pulang ke kandang. Ini siapa ya? Jalannya begitu anggun, langkahnya bikin tertegun. Otan jadi semakin penasaran sebenarnya siapa sih beliau? Yah! Otan pikir siapa? Nggak taunya Bunda Iin. Saudara-saudara semuanya, apa kabar? Kalian luar biasa. Saya, Bunda Iin Cinta Satwa, siap menjadi pemimpin kalian. Wah, ya. Pilih nomor 7. Saya siap jadi presiden kalian, bebek-bebek semuanya. Ya, kalau sudah terpilih, pakan-pakan akan murah. Telur-telur kualitas tinggi. Daging-daging bebek juga jadi enak. Nah, ya. Cuma Bunda doang nih yang berani kampanye langsung di depan para bebek. Sungguh merakyat. Otan doain deh Bun, semoga kampanyenya berhasil dan kesampaian jadi presiden. Tapi presiden bebek ya Bun. Itu Bunda ngapain malah orasi sama bebek? Murah, bebeknya bagus-bagus. Kata Bunda ngapain? itu lagi kampanye mau jadi presiden bebek. Kan kita harusnya panen telur. Oh iya, habis kepengen punya bebek banyak, makan seperti ini. Siap, ganti baju dulu. Lihat teman, ada banyak banget kan? Gimana enggak? Kandang yang berlokasi di Yogyakarta ini ada total sekitar 1.300 ekor bebek petelur. Widih! Ini telurnya banyak banget ya. Kalau satu petak ini, satu koloni ini isinya berapa? Satu kotak kita isinya 150 ekor. Perharinya bisa bertelur berapa butir? Paling tidak di 100 sampai 120 butir. Bu. Wah, berarti kalau Otan punya 1.000 ekor, dalam sehari bisa panen 800 telur. Luar biasa! Bebek baru mulai bertelur saat usianya antara 6 hingga 9 bulan. Nanti akan ada masa di mana selama 2 bulan, bebek akan mengalami masa molting alias penggantian bulu. Di masa inilah, bebek bisa istirahat dan tidak bertelur. Wah, kamu jadi bisa ngopi-ngopi cantik dulu ya sob. Bebek yang ada di sini semuanya lokal terah Solo teman. Secara fisik mereka nggak terlalu besar dan kecil, tapi mereka terkenal sebagai petelur handal dengan produktivitas yang tinggi. Bayangkan saja, dalam setahun Sobat Otan ini bisa bertelur 5 hingga 8 bulan. Yang artinya dalam 1 tahun, 1 ekor bebek terah Solo bisa memproduksi hingga 240 telur. Kalian memang luar biasa. Sekarang kita grading ya. Setelah dipanen, telur-telur ini harus digrading untuk memisahkan mana telur yang besar dan mana yang lebih kecil. Biasanya ukuran telur dipengaruhi oleh umur bebek, pakan, serta kondisi bebek sedang stres atau tidak teman. Alat
Teknik untuk grading ini menggunakan papan plastik dengan lubang-lubang di sepanjang papan. Lubang-lubang ini memiliki diameter yang berbeda-beda untuk mengukur ukuran telur bebek. Kalau kita masukin ini lolos, berarti Keluar. Keluar berarti ini grade B. Grade B itu kecil. Kecil. Masuk sini. Masuk sini. Ya. Gitu. Terus? Kalau kita masukin yang lain tidak masuk, berarti Ya. ini Grade B. masukin ke atasnya. Oh, berarti masuk grade A. Grade A. Besar. Besar. Harganya lebih mahal. Lebih mahal. Langsung bisa. Oke. Betul banget, Bun. Kalau sudah dibedakan dari ukurannya, telur bebek harus ditaruh dalam wadah sortir. Biar nggak kecampur tuh mana yang besar dan kecil. Dari ukuran inilah harga telur bebek dibedakan, teman. Kalau yang kecil pastinya harganya lebih murah ya dari yang besar. Terus sortir sampai pegel, Bun. Biar segera dibawa ke pasar dan cuan. Bunda tadi udah nangkap 2 pejantan dari koloni yang berbeda. Nah, sekarang Bunda mau masukkan ke koloni yang lain. Reaksinya gimana ya, Tan? Mari kicip, mari kita cibi. Reaksinya jelas dan langsung terpampang nyata. Tuh lihat aja, 2 bebek berkalung pita langsung dihindari anggota koloni. Kemanapun ia pergi, semua bebek langsung menjauh. Maaf ya Sob, sepertinya kamu belum diterima deh sama circle bebek yang ini. Lain kali sebelumnya harus daftar member dulu ya. Ketika bebek baru masuk ke dalam kawanan koloni, anggota bebek yang sudah lama jadi merasa terancam. Sebagai hewan sosial dan senang hidup berkoloni, bebek akan merasa nyaman bila bersama kawanannya. Jadi, kalau misal ada bebek asing yang datang, mereka langsung auto menutup diri tuh. Oh iya, hidup berkoloni ternyata juga menjadi cara bebek untuk bertahan dari serangan predator loh. Karena mereka akan terlihat banyak dan kuat. Mantul! Nah, Tan, kasihan tuh dicuekin. Terbukti kan, Tan, kalau bebek itu tidak mau menerima koloni dari koloni yang lain. Ayo Bun, ditangkap bebeknya. Kita lihat apakah koloni lamanya mau menerima kembali sobat totan ini. Sebelum masuk kelompok, kita lepas dulu pitanya ya. Wah, sobat totan ini ternyata masih diterima dengan hangat oleh kelompoknya, teman. Mereka masih ingat siapa saja yang menjadi kawanannya. Bebek memang sobat totan yang lumayan cerdas. Mereka punya daya ingat yang kuat dan mampu belajar dari lingkungan. Selain itu, sobat totan ini dapat mengenali kawanannya berdasarkan bau yang dihasilkan. Meskipun sistem penciuman mereka tidak setajam anjing, tapi ungu ini dapat mendeteksi bau pada tingkat pemilihan makanan dan pengenalan pada kelompoknya. Jadi jangan heran ya kalau ada anggota yang bukan circle mereka, pasti auto ditolak deh. Yang namanya telur bebek pasti punya banyak penggemar. Tapi udah pada tahu belum tips memilih telur yang baik? Tenang, Bunda Iin punya jawabannya. Kalau telur bebek yang bagus itu mulus, tidak ada retak, tidak ada luka. Betul Bun, kalau telur sudah retak sebaiknya jangan dipilih ya. Selain rentan pecah, telur retak punya kemungkinan besar bagi bakteri untuk masuk. Nah, tips yang kedua, kita coba masukin ke air. Kalau telur yang bagus dia akan tenggelam, tapi kalau telur yang kurang bagus dia akan mengambang. Nah teman, kalau telur mengambang itu tandanya telur sudah tua, kualitasnya buruk, atau bisa jadi telur sudah busuk. Terakhir, pastinya kita lihat bagian dalam telurnya. Kalau kuningnya masih utuh, maka kondisi telur bebek baik. Sedangkan kuning telur yang sudah pecah, pertanda kondisinya sudah tidak baik. Ingat baik-baik ya teman semua tipsnya, supaya kamu nggak salah saat pilih telur. Mantap! Oke pasukan,
Semua siap? 1, 2, 3, jalan! Ayo, ayo, ayo! Wede, Karika kayaknya mau ikut gerak jalan sama pasukannya nih. Keren. Tapi kalian udah pada tahu belum anggota pasukannya siapa? Kasih paham Paman Editor. Ini dia teman, pasukan yang badannya besar-besar. Yaps, dia adalah si kerbau. Tan, Karika lagi sama pasukan-pasukan kerbau dari desa Sukamurni, Tan. Wah, kayaknya pasukan yang dipimpin Karika pada mau jalan-jalan nih. Kalau begitu Otan gak boleh ketinggalan. Otan ikut ya, Kak. BTW, kerbau-kerbau ini adalah peliharaan para warga di sini, teman. Mereka dipelihara karena memiliki beberapa keunggulan, seperti tenaga dan dagingnya. Teman, kerbau bisa dibilang 4 kali lebih kuat dari sapi dalam hal menahan beban di punggungnya. Tapi, jangan berharap bisa lari sekencang kuda ya, karena Sobat Otan ini jalannya alon-alon tapi pasti. Karena postur tubuh mereka yang besar tidak memungkinkan untuk bisa berlari dengan cepat. Teman, mungkin sebagian dari kita melihat kalau kerbau adalah hewan yang agresif ya. Tapi karakter ini tidak selalu muncul, asalkan mereka tidak diusik. Karena karakter Sobat Otan ini sebenarnya relatif jinak dan friendly. Buktinya nih, walau dinaiki Karika dan sekelilingnya banyak orang, mereka bisa tetap santuy tuh. Mantul, Sob! Dari semua kerbau-kerbau ini ternyata pemiliknya beda-beda, Tan. Namun uniknya si pemilik bisa membedain antara kerbau-kerbau pemilik dia. Nah, nanti kita buktiin ya, Tan. Wede, padahal semua kerbau terlihat sama tuh di mata Otan. Tapi kok ya bisa pemiliknya hafal tanpa tertukar dengan kerbau lain? Wah, sepertinya Otan harus berguru nih supaya penglihatan Otan semakin tajam. Ayo teman-teman, ayo! Loh, ternyata benar dugaan Otan. Kerbau-kerbau di sini memang mau healing ke bukit, teman. Tapi ini healing bukan sembarang healing. Karena kerbau-kerbau ini healing sekaligus mencari makan. Ini sih namanya menyelam sambil minum air ya. Di sini mereka dibiarkan untuk mencari makan sendiri, teman. Karena selain areanya yang luas, kerbau juga bisa mendapatkan beragam makanan. Wah, kalau tempatnya seluas ini sih namanya all you can eat, alias bisa makan sepuasnya. Ayo bapak-bapak semangat! Nah, tadi kan Karika bilang kalau para pemilik kerbau ini bisa tahu mana kerbau miliknya dan mana yang bukan. Sekarang Otan mau tes ketajaman mata Karika nih. Kira-kira Karika bisa nggak bedain kerbau milik Paman Rudi yang mana? Oke, siapa takutan? Yang ini, Kang? Bukan. Yang ini ya? Bukan. Yang ini? Bukan. Bingung banget ya, Tan. Yakin mau nyerah nih, Kak? Nyerah deh. Ya. Coba nih kasih tahu aku dong yang mana. Padahal Otan punya hadiah spesial nih buat Karika kalau berhasil menjawab tantangan Otan. Tapi ya sudahlah, kita langsung cus tanya pemiliknya aja yuk. Ini yang sebenarnya. Apa sih, Kang, perbedaannya dari kerbau-kerbau yang lain tuh? Ini tanduknya besar. Oh. Mukanya nggak sama yang lain. Semua kaki, tambang, beda sama yang lain. Ternyata masing-masing kerbau memiliki ciri fisik yang berbeda-beda, teman. Itulah yang membuat para pemilik kerbau bisa membedakan yang mana miliknya dan mana yang bukan. Paman bisa hafal semua kerbaunya karena hampir setiap hari bertemu dengan Sobat Otan ini. Jadi tahu tuh sampai ke detail fisik dari hewan ternak miliknya. Tan, Kak Rika mau kenalan sama si kecil. Sepertinya dia lagi asik makan tuh, Tan. Yuk, yuk, yuk. Aduh. Halo, Mungil. Kabur dia. Hei, Mungil. Baik, Tan. Dia baik sama Kak Rika, Tan. Ih, pinter. Tenang Sob, kita nggak ada niat menyakiti kamu kok. Cuma mau selfie bareng aja. 1, 2, 3.
Jadi Kak Rika mau ngetes si mungil ini nih. Kan di sana ada 2 induk ya, 1 induk asli dan 1 induk palsu si mungil ini. Nah Tan, kita langsung tes aja ya Tan. Apa dia langsung ke induk aslinya apa ke induk palsu? Ya Tan, langsung aja kita tes. Boleh? Wah, menarik nih. Akankah si mungil ini tertipu? Atau dia langsung tahu mana ibu kandungnya? Mirkicip, mirikiticibi. Tan, ternyata si mungil ini nyamperin induk aslinya Tan. Ini induk aslinya. Insting anak kerbau terhadap induknya memang sangat besar, teman. Mereka langsung tahu mana ibu mereka dari ciri fisiknya. Paman-paman ini siapa ya? Kok dari gelagatnya mencurigakan? Kayaknya ada yang mereka incar deh. Jadi yang itu aja? Ya, udah yang itu aja Oke, ya. ayo. Tidak! Tolong jangan culik sobat-sobat Totan ini. Mereka kan berat, susah ngangkutnya. Berapa Kang? Pengennya? 25. 20 aja lah. Naiklah sedikit. 22 aja lah. Ya biarin 22. Walah, ternyata paman-paman ini berniat untuk membeli kerbau toh. Maaf ya paman, Otan udah curiga duluan. Selain diternakan, kerbau-kerbau ini juga diperjualbelikan teman. Transaksi tawar-menawarnya ya seperti paman-paman ini. Oh bener kan nyamperin OMG, ternyata suara tadi adalah cara paman untuk memanggil kerbau-kerbau ini teman. Walaupun pendengaran si kerbau ini tidak sebaik indera penciumannya, tapi ia tetap bisa membedakan mana suara pemiliknya atau bukan. Karena kerbau memiliki daya ingat yang cukup baik. Teman, ngomongin soal kerbau memang tidak ada habisnya ya. Apalagi kalau bicara soal kekuatannya. Beuh, bikin ngeri-ngeri sedap. Jadi jangan heran ya kalau misal Sobat Totan ini banyak dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kegiatan manusia. Seperti di Jawa Timur teman, Sobat Totan ini dimanfaatkan tenaganya untuk menarik lori yang berisikan tebu. Rata-rata tiap lori memiliki berat sekitar 1 ton. Dan ini belum seberapa. Kalau dihitung-hitung, berat tumpukan tebu tiap lori seperti itu bisa mencapai 2 ton. Wow, luar biasa berat. 1, 2, 3, 4. Wih, sebanyak itu. Kalau dikalikan, tiap lorinya memiliki bobot 3 ton. Berarti rangkaian yang ditarik Sobat Totan ini bisa mencapai 12 ton. Selangkah demi selangkah, lori berhasil digiring melalui rel oleh kekuatan kerbau-kerbau ini. Dahsyat! Kerbau memang punya julukan sebagai traktor hidup. Kalian pasti sudah tahu dong, kan kalau kerbau sering dimanfaatkan para petani untuk membajak sawah sejak zaman dahulu. Tapi melihat ini, Otan semakin yakin kalau kekuatan si kerbau memang tak main-main. Tangguh memang kamu, Bau. Teman, kalau tadi kita lihat kerbau-kerbau Asia, kita jalan-jalan sebentar ke Afrika yuk untuk lihat kerbau di sana. Wedeh, ini dia teman, penampakan kerbau Afrika. Besar, gagah, dan seram ya. Gak cuma penampilannya saja yang gahar, ternyata mereka juga terkenal sebagai salah satu hewan paling berbahaya di dunia loh. Kerbau Afrika bisa membunuh ratusan manusia setiap tahunnya. Karena saat ia merasa terancam, Sobat Totan ini tak segan-segan akan menanduk lawannya. Ish, serem. Sobat Totan ini berada di sub-Sahara Afrika. Habitatnya di rawa, dataran banjir, serta padang rumput di pegunungan. Kerbau Afrika rata-rata menghabiskan waktu mereka dalam kawanan yang berjumlah antara 50 hingga 500 ekor. Mereka lebih memilih dalam kelompok karena merasa aman dan bisa saling melindungi dari pemangsa seperti singa, macan tutul, atau hiena. Tapi walaupun begitu, tetap saja ada beberapa ekor kerbau yang berhasil dimangsa oleh predator. Ya, namanya juga hukum alam ya teman. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang.
sih sampai kalian harus bertengkar seperti ini? Saatnya Detektif Otan Bekasi! Beraksi maksudnya! Ternyata sumber masalahnya karena rebutan ingin jadi pemimpin, teman. Meerkat hidup berkoloni atau berkelompok. Setiap koloni terdiri dari 30 sampai 40 ekor. Setiap koloni akan dipimpin oleh satu ekor meerkat dewasa sebagai pemimpin sekaligus pelindung. Untuk bisa memimpin kelompoknya, meerkat dewasa akan bersaing untuk saling mengalahkan. Kalau Otan boleh saran, lebih baik diadakan pemilihan aja sob, biar adil. Ingat ya, yang kalah harus mau nerima kekalahannya, biar bisa hidup rukun damai. Lapor komandan, semua lokasi aman terkendali. Laporan selesai. Gimana teman? Otan udah cocok kan jadi pemimpin upacara? Pose berdiri tegak seperti ini merupakan posisi pengawasan yang dilakukan oleh meerkat teman. Mereka akan mengawasi sekeliling untuk memastikan seluruh anggota kelompok aman dari bahaya. Tugas mengawasi biasanya dilakukan oleh meerkat betina, sementara meerkat jantan bertugas menyerang jika ada predator yang mendekat. Wih! Pembagian tugas yang keren. Oh iya, Otan punya fakta unik nih tentang si meerkat. Meskipun mereka hidup di padang pasir, tapi mereka dapat beradaptasi dengan baik di tengah cuaca yang ekstrim ini. Bukannya menghindar, tapi mereka justru lebih memilih untuk berjemur. Wah, kalau Otan sih udah dijamin langsung gosong tuh. Mereka mengontrol suhu tubuhnya melalui bulu tipis dan kulit gelap yang ada di perutnya teman. Berjemur memiliki beberapa manfaat untuk meerkat, seperti membunuh bakteri dan juga jamur pada kulitnya. Wah, kalau Otan jualan sunscreen untuk kalian sih otomatis nggak laku ya. Teman, struktur organisasi dalam koloni meerkat tergolong sangat baik loh. Meerkat akan membagi kelompoknya dalam 3 tugas utama. Kelompok pertama bertugas untuk mencari makan. Kelompok kedua bertugas sebagai penjaga. Terakhir bertugas mengawasi anak-anak. Kalau tugas Otan yaitu memberikan informasi kepada teman-teman semua. Cie. Hidup dan tinggal di dalam lorong yang mereka buat. Kalau lorongnya kita tutup dengan batu, kira-kira apa yang akan mereka lakukan ya? Dengan susah payah, mereka berhasil membuka lubangnya, teman. Sobat Otan ini tidak menerima kehadiran benda asing yang mengganggu sarangnya. Karena itu, mereka akan menyingkirkannya dibandingkan membuat lubang baru. Maafkan paman ini ya sob, dia memang suka iseng. Teman, kecil-kecil begini, si meerkat merupakan penggali yang ulung loh. Dia juga memiliki penciuman yang hebat. Nah, untuk membuktikan kehebatannya, Otan akan melakukan uji coba nih. Kali ini paman akan mengubur makanan kesukaan si meerkat. Tuh kan, nggak pakai lama, dia bisa menemukan makanannya teman. Keunikan lainnya, Sobat Otan ini dapat menggali pasir sejumlah berat badannya hanya dalam waktu beberapa detik saja loh. Keren kan?
telinganya otomatis akan menutup. Tujuannya untuk mencegah pasir masuk ke dalam telinga mereka. Selain itu, mereka juga memiliki selaput membran bening pada mata yang berfungsi melindungi mata dari masuknya kotoran. Selain makan serangga dan ular, di habitatnya sobat totan ini juga suka makan apa, hayo? Ada yang bisa nebak gak nih? Yap, meerkat juga biasa memakan telur. Percobaan kali ini menggunakan 2 buah telur yang masih mentah dan sudah matang. Loh, Sob, Otan belum selesai ngomong udah main samber aja. Mereka memilih telur mentah karena bau anyir yang dikeluarkan. Tapi telur yang matang tetap dilahap juga tuh. Sob, Otan boleh ya bagi telurnya sedikit. Otan lapar nih, belum makan siang.